Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah ila sahib hadzal kitab. Anallah subhanahu wa ta'ala yutawwil a'maru fi ta'atillah wa ta'ati rasulih wa ma nawana al-imam al-Zain bin Ibrahim bin Samit wa ma nawana min ahli tarim wa ahli al-inat ahli al-hurayda ahli al-saywun wa ahli al-hutah wa ma nawaina jami' ahli al-madinah min kibarihim wa sigarihim wa min ulama'ihim wa asfiyaihim wa adqiyaihim wa anna Allah yaj'al niyatana ma'a niyatihim wa atiqadana ma'a atiqadihim wa amalana ma'a amalihim wa nuhdilahumul Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatiha. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah Kismis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari menjelang siang yang cerah ini Allah jadikan kita orang-orang yang dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majelis yang agung ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita sumbangkan, mudah-mudahan mendapatkan gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang manfaat majelis-majelis ilmu, kemudian manfaat duduk, menatap, melihat, kemudian bersahabat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ulama-ulama akhirat. Karena ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama dunia niatnya li ajli syai', ya. Segala sesuatu itu karena ada yang diinginkan. Tetapi kalau ulama akhirat itu mereka itu tidak mencari dunia. Yang mereka cari mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak dari zaman ke zaman kita melihat para ulama-ulama, ya, yang ar-rasikhina, yang mereka itu betul-betul dalam di dalam keilmuan mereka, dari segi ibadah mereka, dari segi muamalah mereka, ya, bersama manusia itu mereka mahmud, terpuji, ya, akhlak mereka akhlak yatakhallaq bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan gadaman ala gadamin bijiddi aujai, ya. Mereka mengikuti setapak demi setapak, langkah demi langkah apa yang telah ditempuh oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang duduk di majelis-majelis yang seperti ini anugerah dari Allah. Man yuharrikana, siapa yang menggerakkan kaki kita? Allah. Manil asbab, siapa yang menjadikan sebab itu? Allah, ya. Apa yang menjadikan orang bilang kita mempunyai waktu sehingga Kamis hari ini kita bisa hadir pada tanggal ini? Allah, ya. Wa kullu wahid minna masyghul. Setiap di antara kita ini ada orang yang sibuk. Ada orang yang sibuk mencari nafkah, ya. Ada Syekh Mahmud, sesuatu yang terpuji. Ada orang sibuk yudayyi awqatuhum, ya, menghabiskan waktu mereka fillahu, dari hal-hal yang mukhalafat, yang betul-betul menentang, ya, tidak sejalan, tidak selaras dengan, ya, hukum-hukum agama, sehingga madmumah, terhina, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum, sebagian mereka talabul ma'isyah, mencari kehidupan halal, nafkah untuk anak, istri,
ya, ada orang sibuk nganterkan anaknya ke sekolah pendidikan, ada seorang istri sibuk masak untuk suami, untuk anak-anak. Mahmud, terpuji bapak-bapak ibu-ibu, sesuatu yang betul-betul mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dari mulai keluar pagi sampai sore cuman mengerjakan atau ya memberi jalan atau membantu orang. Ikhwanuhu minal muslimin. Jadi dia keluar dari rumah untuk bantu orang. Masya Allah. Niatuhum salihah. Niat mereka saleh. Gobul indallah, ya, mendapatkan gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang niat saleh, ya, ingin mencukupi, menolong, yusaid ala ikhwani, dia berada di dalam pandangan Allah, fi nadrillah. Jadi jangan dianggap orang yang keluar dari rumahnya menghabiskan waktu untuk saudaranya. Dia buang waktunya untuk akhi fillah, saudaranya, membantu, meringankan bebannya. Ada Syekh Mahmud, sesuatu yang terpuji. Wahada li irtifa'i magam, yang bisa mengangkat makam seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini dari perbuatan, harakat, perilaku, ya, tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita telah perbuat, ya. Kalau di hari ini kita menggembirakan saja, ya, umat Nabi Muhammad, pasti kita dapat, ya, dikategorikan yang membuat Nabi gembira. Kalau menggembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Wa kaifa idza fariha akhuka mu'min. Bagaimana lagi kalau yang kau gembirakan itu saudaramu mukmin, atau saudaramu syagik, saudara, sebapak seibu. Oke. Luar biasa ya ikhwan, jangan dianggap remeh. Hidup manusia kita ini terbatas. Waktu kita di dunia ini singkat. Tidak lama. Lama menurut ente. Tapi untuk Allah sebentar itu. Untuk Allah sebentar, untuk kita lama. Hal minna, apa ada di majelis ini yang merasa dia masih bisa hidup sore? Ada? Tunjuk tangan kalau ada. Ada yang merasa ngaku dia pede bahwa sore asar masih bisa hidup? Hatana. Saya setiap jalan saya beranggapan saya tidak akan kembali ke rumah. Setiap kita keluar dakwah, saya beranggapan ini dakwahku yang terakhir. Jadi selalu minta ridho Allah. Barometernya kepada Allah. Ya ikhwan, al-maut biadillah. Kematian itu di tangan Allah. Mahat minna ya'rib. Gak ada yang tahu. Ada orang kemarin jalan sama kita bareng. Sama-sama. Ketika 2 jam 3 jam kemudian kita dapat berita dia wafat. Meninggal dunia. Habis umurnya di dunia. Antum merasa enggak? Duduk di tempat ini, ya, merasa enggak bahwa umur antum itu di tangan Allah? Kudu merasa bapak-bapak ibu-ibu. Kita ngobrol, kita duduk sama sohib, kita mesti punya peka, mesti punya rasa. Mungkin ini terakhir kali aku duduk di tempat ini. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Mahat ya'rib. Nggak ada yang tahu umur kita, nggak ada yang tahu keadaan kita di mana. Wa fi ardin tamud, di tempat mana kita mati. Dalam keadaan ay ahwal, seperti apa? Hina magab di ruh, ketika ruh kita diambil. Halak seperti apa? Wa idza ghubida ruhak wa anta qari'ul Qur'an. Kalau ketika datang malaikat maut, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu, engkau dalam keadaan membaca Al-Quran.
Fahamitullah, bersyukur kepada Allah, anugerah mahal harganya. Wa idza ghabida ruhak, kalau Allah cabut ruhmu, wa anta fi majlis ilim, di majlis ilmu, ya Rabb, betapa nikmat husnul khatimah. Wa idza ghabida ruhak, kalau ruhmu diambil, diperintahkan malaikat pencabut ruh untuk mengambil ruhmu. Wa anta tusaidu akhuk, ketika engkau sedang jalan memenuhi kebutuhan saudaramu, datang malaikat maut mencabut nyawamu. Fahamidullah, betapa beruntungnya engkau. Tamut, engkau wafat ketika engkau akan mengurusi saudaramu. Luar biasa. Dan beruntung orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan dia berbuat baik. Beruntung. Ada ibu-ibu orang dicabut nyawanya dalam keadaan halnya hal nggak bagus. Lagi ya ghaflah, lagi lalai, ya macam-macam kelalaian. Saya nggak perlu jabarkan apa kelalaian. Macam-macam. Ya Allah, kita ini nggak ngerti Allah mau cabut nyawa kita dalam keadaan seperti apa. Apa kita lagi sujud? Apalagi kita dalam keadaan baik, apalagi kita dalam keadaan tidur, apalagi mungkin kita lagi masuk kamar mandi, dicabut nyawa kita. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Makanya doa yang pantas untuk kita panjatkan, Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kalau engkau wafatkan aku, amuttana ala husnul khatimah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, bukan ala su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, betapa anugerah luar biasa. Kalian-kalian yang bisa hari ini hadir di tempat ini adalah hidayah dari Allah. Allah ringankan kaki kalian untuk melangkah ke tempat ini. Ada juga saudara kita memang mau datang ke tempat ini tetapi ada halangan. Tetapi dia dihitung termasuk orang-orang yang hadir. Sekarang saudara-saudara kita mereka sedang ya di hari ini dari tanggal kemarin hadir haul manusia besar, manusia agung, manusia yang paling banyak berjasa. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad, Gresik, Segap. Orang yang istimewa, orang yang sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam dia tidur atau dalam keadaan dia jaga. Orang yang ilmunya luar biasa, yang keilmuannya yang orang kadang-kadang bertawasul kepada beliau. Siapa yang tidak mengenal Habib Abu Bakar? Jangan beranggapan kalian duduk di tempat ini kalian tidak dihitung orang-orang yang hadir oleh Allah. Dihitung. Kalian sebetulnya kepengen hadir, cuman tidak diberikan kesempatan. Ada saja halangan kalian, tapi kalian duduk di tempat ini. Luar biasa. Makanya ulama mengajarkan kepada kita doa kalau kepengen hadir tapi nggak bisa hadir. Panjatkan doa ini supaya kita dikelompokkan orang-orang yang hadir. Ayo saya tuntun. Allahumma ij'alna minal hadirin ma'al hadirin waj'alna min ahlil hudur. Itu doa bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak bisa hadir hall, doa seperti itu supaya kita ya di lingkup ya dikategorikan, digolongkan orang-orang yang hadir walaupun kita duduk di tempat ini. Allahumma ja'alna minal hadirina ma'al hadirina wa min ahlil hudur. Ini doa agung luar biasa. Jadi kalau nggak ada kesempatan, nggak bisa ini, kita dari sini tanamkan dalam hati kita, kalas dihitung. Ini Islam luar biasa, agung. Islam ini mulia, ya Islam ini mudah, gampang, nggak sulit ini agama. Subhanallah, antum nggak bakal dapat agama ya yang sehebat agama Islam. Betul-betul. Niat aja nggak jadi dikerjain dihitung. Niat baik nggak jadi dilakukan dihitung sama Allah. Niat buruk, udah niat dari beberapa hari. Nanti tanggal sekian saya mau melakukan ini, tanggal sekian. Udah lewat itu tanggal nggak jadi dia melakukan.
Kira-kira niat buruknya itu dihapus apa tetap? Dihapus. Hapus, hilang. Itu Islam. Niat baik, tanggal 6, tanggal 7 saya mau pergi, mau berziarah begini-begini. Tiba-tiba nggak jadi, ada halangan. Niatnya dicatat nggak? Masih terus ada nggak? Sampai hari kiamat. Keburukan hilang kalau nggak dikerjakan. Nanti kalau dia kerjakan baru dicatat. Kalau dia melakukan keburukan. Subhanallah. Hada Islam. Hada dinu Nabi Muhammad. Ini agama yang dibawa sama Rasulullah. Nabi Rahmah. Nabi Rahmat. Karena beliau rahmat sehingga agama yang ada rahmat semua. Fakaifala, bagaimana enggak? Buka Quran, niat mau baca Al-Quran, wudu, habis wudu buka tuh Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kring, telepon berbunyi, angkat, tutup Qurannya nggak jadi, dihitung baca nggak sama Allah? Dihitung. Jangan main-main. Ini Islam, ini ajaran Nabi Muhammad, ini Rasulullah, manusia agung. Apapun yang nempel sama beliau jadi agung, apapun yang bersandar sama beliau jadi mulia. Mulia walaupun kau tak sempat mengerjakannya. Begitupun kita, Bu, di rumah duduk segala macam, tiba-tiba ada orang, kemari yuk kita tengok si anu, tolong si anu lagi kecelakaan, anu, pergi kita tinggalkan yang di rumah. Allah, pahalanya luar biasa. Pergi keluar dari rumah untuk menolong orang, ya, untuk orang bilang membuat gembira, ya, orang bilang menyabarkan orang yang kena musibah, luar biasa. Itu kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan orang yang bergaul, orang yang berkumpul, orang yang dekat dengan orang-orang baik, mereka akan digolongkan menjadi orang-orang baik. Orang-orang yang selalu membiasakan dirinya, ya, bersama orang-orang akhyar, Allah golongkan dia menjadi orang akhyar. Man khalatal akhyar, ya, ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa orang bergaul, bercokol, berteman sama orang-orang baik, Allah akan jadikan dia kelompok orang-orang baik walaupun tadinya dia orang buruk. Wa man khalatal asyrar, siapa orang bergaul, berteman, bercokol, ngumpul sama orang-orang bejat di bumi, kumpul sama mereka, duduk sama mereka, ini orang-orang bejat, orang-orang buruk kelakuannya, naudzubillah, kita kumpul. Wa inkana minal akhyar, walaupun ente orang baik tapi kumpulnya sama orang buruk-buruk, ja'alallahu minal asyrar, Allah jadikan ente seperti mereka, orang-orang buruk. Allah, kumaha majelisna, kumaha dudukna. Ana mau tanya, duduk di kismis, kira-kira yang kumpul orang baik apa orang buruk? Orang baik apa orang buruk? Baik apa buruk? Baik, alhamdulillah. Jadi terugi, bahagia kita. Kanan kiri semua orang baik, wajahnya aja kelihatan, tampang wajah lah orang baik. Nggak ada yang, kalau kata orang Jawa, nggak ada yang medeni tuh, yang bikin takut, ya. Kan muka ibu-ibu, muka orang-orang sekarang ini kan gampang kusut. Jadi kalau ada problem di rumah, dibawa ke majelis problemnya, jadi kelihatan muka kusut, weh. Ya, jadi membuat orang yang ngelihat itu nggak risau. Anak salah apa ya? Ini orang kok melotot, weh, ya, tersenyum. Padahal Nabi ajarkan ibtisam li akhikal muslim sedekah. Kamu tersenyum sama saudaramu yang mukmin itu sedekah. Banyak senyum, ya, memberikan senang, nyenangin, weh. Berarti apa? Kalau nggak bisa ngasih duit, nggak bisa nyenengkan orang, temenmu, kerabatmu, nggak bisa nolong, ya, dia lagi kesusahan nggak bisa nolong, ente datang ke rumahnya, senyum aja sama dia. Kayak baik ente sehat, senyum aja, udah senang dia, udah sodako kita, pulang kita dihitung sodako sama Nabi. Tapi jangan lama-lama senyumnya, kalau lama-lama dianggap kita ngeledek.
Ini orang nangis kita datang senyum, orang nangis kita senyum. Itu happy we, gembira naon. Anak mumet otak anak iyo, anak-anak tabrakan iyo, ente suruh anak senyum-senyum kumaha tuh. Itu begitu. Maksudnya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada aku kal muslim sadaqah. Begitu juga istri di rumah, kalau suami pulang banyak senyum sumeriga. Ya jangan capek masak apa ini mah, jangan sumeriga, karena sodako sama suami. Kopi belum ada tapi senyum yang duluan dikasih, enak tuh bu, enak tuh. Suami datang capek, kopi belum siap, ya belum siap apa-apa, tapi ketika suami datang tuh kita senyum aja. Kira-kira suami yang lagi dalam keadaan mumet, capek, kepanasan di jalan, ngelihat istri senyum, seneng nggak soalnya? Seneng. Coba kalau kebalikannya, nges mumet di luar, lihat istri, wah rambutnya acak-acakan, main HP, nggak, assalamualaikum nggak disaut, Waalaikum, rambut sampai keribo gitu, ya, terpakai jim, kusut weh pokoknya. Kira-kira kumaha? Dicukur sama suamina, botakin. Jadi kudu gimana ya? Ini akhlak Nabi ini luar biasa. Nabi itu akhlaknya hebat, luar biasa. Contoh, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hasanah semua kebaikan, nggak ada contoh buruk sama Nabi Muhammad. Camkan baik-baik. Nabi nggak pernah memberikan contoh buruk. Kalau Ustadz Muhammad Al-Amri pernah memberikan contoh buruk, ya kepada anak, pernah manusiawi, kepada teman pernah, sebel sedikit muka nggak enak pernah, ya kadang-kadang dikecewain, ya dirugiin, muka asem pernah. Tapi Nabi wa ya'fu man zalam, siapa orang yang membuat Nabi menzalimi Nabi, mengusik Nabi, dibalas dengan kebaikan sama Rasulullah. Akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini semua firman Allah, ini semua hadis Nabi Muhammad SAW. Mau cari siapa lagi kita ini? Mau iktidak sama saha? Ya, mau kita ini contoh kepada siapa? Mau berkaca sama siapa kita kalau bukan kita berkaca kepada Nabi Muhammad? Manusia yang agung, semua dari ujung kaki sampai rambut beliau, semua kemuliaan, semua keagungan, semua keluhuran, semua contoh pribadi beliau, akhlak, cara mengucap beliau, cara masuk rumah, keluar rumah, cara berjabat tangan, cara berkata-kata, ya, cara makan, cara beliau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mau tidur. Ya Allah, semua komplit, kamil, syamil. Muhammad insanul kamil, manusia sempurna, nggak ada yang kurang pada diri beliau. Itu Nabi Muhammad. Jadi contoh kita, jangan bingung-bingung masalah mau cari siapa, cari Nabi Muhammad, ikuti beliau, ikuti petunjuk beliau, ya. Kalau kita pinter-pinter mengikuti petunjuk beliau, mengikuti kebiasaan beliau, kita akan digolongkan orang-orang yang masuk kepada muhibbina bin Nabi Muhammad, para pencinta-pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita pahami, ya, di dalam kita hadir kepada majelis-majelis ilmu. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Al-Habib Zain menjelaskan, ya, tentang riwayat dari Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahullah. Idza hadartum darsa ahadin minal ulama, kalau kamu itu hadir, ya, majelis-majelisnya seorang ulama, siapa saja min ahlil ilm, du ilmin wa du fahmin, mempunyai pemahaman dari segi keilmuannya, akhlak adabnya. Idza hadartum darsa ahadin minal ulama awis salihin, atau kamu hadir majelis-majelisnya orang soleh, walam tafhamu syai'an, kamu duduk di majelisnya dia, kemudian si ulama ini menjabarkan, ya, menjelaskan tentang bab-bab ilmu,
Kita yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak paham nih Ustadz yang diomongin apa, nggak ngerti lah gitu, awam kitanya ya. Apalagi kalau ustadznya pakai bahasa Arab dicampur-campur, apa sih maknanya, artinya apa gitu, nggak paham kita ya, nggak paham. Walaupun di majelis kismis ini nggak 100%, ada yang paham, ada yang nggak paham ya. Kita nggak bisa katakan semua nggak paham, enggak. Banyak orang-orang pintar di sini ya, banyak orang-orang pintar, bahkan lebih pintar dari saya ada banyak. Saya ini dikumpulkan dengan antum-antum, paling bodohnya saya ini udah. Cuman heran kok orang yang bodoh bisa ada di sini. Bingung saya, sampai sekarang juga bingung. Ada Habib Hussein, pinter ya. Habib Hakim, pinter. Mengerti, mereka paham. Ada Ustadz Sofyan, ya, Ustadz Kirom, pinter. Murid-muridnya ulama besar, ya. Makanya saya tuh nggak merasa saya lebih pintar dari antum, enggak. Udah paling gobloknya udah paling goblok orang bilang. Cuma dapat berkah aja dari guru, orang bilang, ya. Diberikan kesempatan untuk bisa, orang bilang, memberikan manfaat untuk orang lain, itu aja, nggak lebih ya kawan. Makanya kita itu nggak pernah merasa paling alim, paling pintar, enggak. Makanya anak kalau duduk di majelis, anak tahu apa yang dibicarakan sama si ulama, anak nunduk, diam. Walaupun orang itu salah, kita diam, nggak ada anak ngorek atau anak tegur, antum tadi salah. Tidak mau menyakiti kepada orang lain. Jangan mentang-mentang alim, ente salah ngomong tadi itu. Ente bawa hadis salah, riwayat salah. Nggak boleh. Empat mata mah boleh, depan orang nggak boleh. Menasihati orang itu nggak boleh di depan kalayak ramai, nggak boleh. Ya, itu namanya fadhahak, orang bilang. Ya, menghinakan engkau, ngelecehin tuh namanya kalau ngeberi nasihat. Kamu ya, kamu saya lihat dari tadi akhlaknya nggak benar, tapi ngomong depan orang, apalagi kalau streaming langsung, waduh, nggak boleh. Ada akhlak Nabi seperti itu. Nabi kalau mendapatkan berita tentang keadaan kebobrokan satu kaum, satu daerah lah, Nabi nggak pernah nyebut nama daerahnya. Kita mah kadang-kadang mana jadi ustadz, kadang-kadang suka nyebut-nyebut daerah. Kadang-kadang orang tersinggung, oh Surabaya, Pekalongan, orang Pekalongan, nggak boleh. Satu orang semua Pekalongan kena, satu orang semua Surabaya kena, gara-gara satu orang satu Purwakarta semua kena, nyebelin, dahar orang terterima. Ini ayah naon si ustadz ya, ada masalah apa sama orang itu, kok satu Purwakarta dijelekkan, semua orang Purwakarta bodoh misalnya. Oh, orang kan nggak terima begitu. Padahal dia ribut sama satu orang. Nabi kalau mendengarkan hal-hal, antum lihat tuh akhlak bijaksananya Rasulullah. Makanya dikatakan Allah akhlaknya tuh Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, "Sif lana ya ummal mukminin, kaifa adabuhu wa kaifa akhlaquh?" Bagaimana adab Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Kalau di rumah, kalau di majelis mah kita tahu. Kalau pergi bersama jihad tahu kita. Tapi kalau di rumah kita nggak tahu, gaib, tertutup, nggak terbuka. Ya, mau maksyufa orang bilang, betul-betul orang bilang mahjub, nggak ada yang tahu. Akhbirna, beritahukan kepada kami. Apa jawaban Siti Aisyah? Singkat ibu-ibu, padat, kalimat nggak panjang. Karena khuluquhul Quran. Suamiku Rasulullah akhlaknya semua Al-Quran. Tidak marah kecuali marahnya Allah, ya. Tidak ridho kecuali ridhonya Allah. Apalagi kita mau menafsirkan itu. Tidak marah kecuali hak-hak Allah dikebiri, marah Nabi Muhammad. Ridho kalau urusan pribadi silakan. Mau ambil duitnya, mau ambil surbannya, mau ambil tongkatnya, nggak marah Nabi Muhammad. Senyum Rasulullah. Punya pribadi nggak apa-apa, tapi jangan coba-coba milik orang. Zalim kita kepada orang atau urusan agama dilecehkan. Lam yaqtab ahadan li ghadabi. Itu alladzi wasafa al-Imam Al-Habib Muhammad ibn Hussein ya Al-Habsyi sahibu Simtud Durar. Jadi dia belum pernah ada orang marah seperti marahnya Rasulullah SAW. Kalau urusan agama dipermainkan, marah Nabi Muhammad. Maksudnya seperti itu bapak-bapak. Jangan kita ini kalau ada urusan agama dilecehkan, diam. 1000 bahasa nggak mau ngomong, nggak mau campur, anak nggak mau cari ribut.
anak nggak mau anu geus lah cicing weh, diem weh, cari aman. Nggak boleh, itu terhina, nggak ikut serta kita terhina. Tidak ada sumbangsi terhina orang bilang. Ada orang sekarang kadang-kadang udah nggak ngikut, udah nggak komentar, ya tidak memberikan komentar sedikit, garis bawah atas ucapan orang, nggak juga dia dipublikasikan, dia mengurung diri. Udah begitu melecehkan, meremehkan orang-orang yang turun, orang-orang yang memperjuangkan itu, diomongkan sama dia. Ayo ngapain, buang-buang waktu, jangan. Ya. Udah nggak ngikut, tidak memberikan spirit lagi, nyumbang juga enggak, ya. Minjemin mobil juga kagak, ente kagak mau ngikut serta, udah gitu ngomong macam-macam di luar, itu yang buruk. Makanya orang-orang yang selalu berada di majelis ilmu itu pasti berada dalam kebaikan. Jadi nggak rugi bapak-bapak, ibu-ibu, beruntung. Kapan nanti taunya Pak Ustadz? Nanti kalau udah wafat. Oh lama banget Pak Ustadz. Nggak lama. Ente mau sekarang? Jangan Pak Ustadz. Gitu, nggak lama. Al maut ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Ya, datangnya nggak pakai ngomong, nggak pakai ikhbar, nggak ada berita, nggak ada SMS, ya, nggak ada Twitter, nggak ada WA. Orang bilang, oh kalau ada WA mah enak. Bapak Robert, Bapak saya dengar nanti malaikat maut datang minggu depan. Nanya lagi kita balas, di mana ya? Bapak mati ketika main bola. Wah saya nggak mau main bola berarti, kan begitu kan? Enak kan? Nggak main bola, di masjid aja deh nunggunya. Subhanallah. Kalau ada berita, nanti bapak meninggalnya di kismis. Gimana keadaan kita? Gimana kita mempersiapkan untuk minggu itu? Apa kita pasti kita masya Allah, pasti mungkin 1 minggu nggak mau keluar dari masjid, ngurung diri di masjid. Kasih bekal istri, kasih bikin kebaikan kepada orang, enak ya ikhwan. Kalau masalah mati kita tahu. Cuman yang jadi masalah abstrak, ilmu ghaib, karena ilmunya ilmu Allah. Malaikat aja nggak ada yang tahu ente matinya kapan. Malaikat dekat sama Allah, pesuruh Allah, kagak ada yang paham. Si A kapan wafatnya, si B kapan wafatnya, si anu kapan, nggak ada yang tahu. Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Ini ya perlu kita paham. Sebagaimanapun ibadahmu kepada Allah, ya. Jadi orang itu mesti mempersiapkan dirinya supaya dia meninggal di tempat yang baik. Maksudnya apa? Ini saya kasih contoh. Ada satu ustadz, satu ulama ya di daerah Jawa sana ya, daerah Jawa. Masya Allah. Dia itu kadang-kadang ngomong begini. Saya itu setiap berdakwah, setiap saya sholat duhur, ya setelah duhur itu yang ada di benak saya itu bukan dunia. Setelah sholat duhur yang ada di benak saya itu bukan tentang dunia, bukan tentang kekayaan. Yang saya pikirkan kapan lagi sholat asar. Allah. Jadi dari duhur menanti sholat asar. Begitu saya masuk asar, saya mengharap dalam diri saya mudah-mudahan Allah sampaikan saya kepada maghrib. Nanti di maghrib dia punya harapan lagi, mudah-mudahan Allah izinkan saya sholat isya. Allah izinkan saya bisa sholat subuh. Kita ini kadang-kadang wallahi ya, anak sumpah, kadang-kadang wallahi kita ini kadang-kadang nggak tahu kapan kita akan dicabut. Cuman maaf kadang-kadang kita habar her, cuek, nggak mau tahu gimana nanti lah. Padahal itu perlu dipersiapkan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kalau duduk itu diam 1000 bahasa. Ima pegang tasbih ya untuk berzikir, selawat sama Nabi Muhammad. Jangan pernah ini mulut ya atau hati lupa, ghafil anillah. Itu penting. Antum tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat Allah, 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 Allah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Alhamdulillah,
Alhamdulillah, karena keilmuan yang Allah berikan kepadanya, pengetahuan, ya, kemudian dia menikah dengan putri Nabi Muhammad, putri kesayangan Sayyidah Fatimah Zahra. Itu kan anugerah luar biasa. Sedangkan sahabat-sahabat lain ingin melamar Sayyidatuna Fatimah, tapi tidak ada izin. Sayyidina Abu Bakar melamar, Sayyidina Umar melamar, Sayyidina Utsman melamar. Moh, kata Nabi, ulah ya itu begitu. Antum pikir nggak ngelamar? Satu-satunya orang yang mau melamar tapi tidak berani untuk mendekat siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diam aja di rumah. Datang sahabat, Ali, ente nggak bergerak hati. Datang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah meminang itu. Nabi diam, 1000 bahasa. Belum. Datang lagi Sayyidina Umar, ente nggak bergerak. Kepingin, dia bilang, cuman anak malu. Subhanallah. Antum kalau mendengarkan cerita bagaimana ya orang bilang keinginan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cinta mereka berdua, Sayyidah Fatimah Zahra, wah, nangis tuh, ya. Sedih, ya. Nggak main-main tuh, cinta abadi sampai hari kiamat itu. Cinta berat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitupun Sayyidah Fatimah, cinta berat. Ketika datang Rasulullah, Fatimah, tahu nggak kamu, dia bilang, Ali datang kemari, dia bilang, kamu tahu, dia ingin meminang engkau. Sayyidah Fatimah itu tersenyum. Senyum aja, nggak bilang iya ayah, enggak. Dia senyum, dia bilang gitu. Senyum, subhanallah. Kalau saya ceritakan sangat menyedihkan, ya. Belum lagi ketika mau wafat Sayyidah Fatimah nulis surat, simpan surat itu, tidak pernah dibuka surat itu. Bahkan Sayyidina Ali pernah ingin membaca surat itu, tidak diberikan oleh Sayyidah Fatimah. Nanti kalau saya wafat boleh kau baca surat itu. Subhanallah. Ketika wafat Sayyidah Fatimah dibaca surat itu sama Sayyidina Ali, air mata berlinang. Betapa luhur, betapa luar biasa. Antum tahu mahar apa yang diminta Sayyidah Fatimah Zahra? Apa maharnya? Emas. Sayyidina Ali memberikan apa nih? Baju besi, tahu? Baju perang. Cuman itu kekayaan Sayyidina Ali. Gak punya apa-apa Sayyidina Ali. Syabun, seorang pemuda miskin, gak punya apa-apa. Makanya dia malu. Sayyidina Utsman kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, dia malu, dia berdiam diri. Tetapi dia yang dituju oleh Allah, dialah orangnya, dia yang diinginkan oleh Allah. Karena dari dia itu akan ada keturunan-keturunan yang berkualitas, yang luar biasa. Allah jadikan pembuka pintu-pintu rahmat. Gak main-main. Doanya Nabi ketika belum ada doa dalam pernikahan seperti doanya Nabi Muhammad kepada putrinya tercinta. Allahumma akhrij minkuma dzurriatan thayyibah, keturunan-keturunan yang berkualitas. Kata Ibn Mas'ud, wallahi demi Allah, apa yang didoakan Nabi itu terbukti oleh aku. Aku lihat keturunan-keturunan yang banyak, bukan sedikit loh, banyak. Al-kasiru thayyib, bukan kasir banyak tapi nggak thayyib, ini thayyib, alus-alus, bagus-bagus. Orang bilang kalau boga ilmu, wah udah pian ilmunya. Kalau boga kewalian, wah udah wilayahnya, nggak ada yang nandingin. Siapa yang mau nandingin? Nggak ada yang nandingin. Kenapa? Bigurbihi ma Sayyidina Muhammad, karena kedekatan mereka dengan jadduhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang bisa menandingi mereka di muka bumi ini, siapapun. Kalau antum tanya siapa ruasa, siapa pemimpin-pemimpin dunia ini, haula, mereka, ya, Banu Ali wa Banu Fatimah Zahra. Mas sampai Rasulullah katakan, Fatimah, Ali datang kepada engkau itu dengan membawa, dia bilang baju perang emas, apa orang bilang dari fiddah, tembaga, dia bilang itu baju apa namanya tuh, rompi lah ya, rompi. Cuman itu saja, dia bilang begitu. Cuman itu saja. Sebenarnya enggan Sayyidah Fatimah untuk menerima itu. Apa dia? Makanya ketika dia tulis di dalam kertas itu apa? Yang dia bilang nggak boleh Sayyidina Ali baca kecuali kalau dia wafat. Subhanallah. Jangan baca. Takut rahasianya terbongkar. Jangan baca. Disembunyikan oleh Sayyidah Fatimah itu. Terakhir waktu dia wafat dibaca sama Sayyidina Ali. Apa? Dia bilang ketika ayahku, ya, dia ceritakan tentang Sayyidina Ali ketika melamar. Ayahku mengatakan, ya, Ali datang kepada engkau dengan rompi, orang bilang apa, rompi dia bilang dari apa, bajak, ya, untuk perang.
hanya itu ya Fatimah, dia bilang. Ya, apakah engkau menerimanya? Dia bilang, aku begini. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada, ditulis itu dalam surat itu. Kemudian ayahku bertanya lagi, apa yang kau inginkan Fatimah? Apakah engkau menginginkan harta? Apakah kau menginginkan emas, zahab? Dia bilang, anu. La, ya Rasul. Apa yang kau inginkan? Satu, wahai ayahanda. Apa? Satu emas yang aku minta dari suamiku, sebagai orang bilang, ya, itu sebagai mahar. Ya, untuk dia orang bilang menyunting aku. Apa maharnya? Aku minta mahar kepada Allah, selamatnya umat Nabi Muhammad dari api neraka. Mahal ya. Mana ada terbenak di perempuan-perempuan minta mahar seperti itu. Menangis Rasulullah, kenapa itu yang kau minta? Karena aku mendengar setiap malam yang kau doakan umatmu ya Rasulullah, yang kau minta sampai kau menangis-nangis, ketiakmu kelihatan, surbanmu jatuh, yang kau minta salamatul ummah, selamatkan umat ya Allah. Aku tahu engkau ya ayah, engkau tidak akan ridho satupun umatmu mampir ke neraka. Itu yang selalu kau panjatkan tiap. Aku dengar kau menangis di tengah malam, hanya umat yang kau pikirkan, umat. Makanya aku minta maharku, selamatkan umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu biar antum tahu kedudukan Sayyidah Fatimah Zahra, bid'atun Nabi, darah daging Rasulullah. Beliau juga ikut memikirkan kita sebagaimana ayahnya memikirkan kita. Dipikirkan oleh Sayyidah Fatimah. Yang dia pikirkan kesenangan ayahnya. Kenapa? Karena dia lihat semasa hidupnya ayahnya susah. Ayahnya dibentak, ayahnya dicemooh, ayahnya diludah, ayahnya dilempar. Itu yang dia terima. Dakwah siang malam Rasulullah, dakwah. Keluar baju serba putih, pulang belepotan dengan darah, dilempar, dicemooh Nabi Muhammad, dihina Rasulullah, wala dia angkat tangan untuk dimusnahkan. Gak ada Rasulullah. Itu yang membuat Sayyidah Fatimah gak kuat melihat ayahandanya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya membawa ada insyaallah ya yang akan datang masih ada lagi insyaallah. Ini pagi ini saya cuma membawa 4. Ini Al-Qur'an yang tajwid ya. Al-Qur'an tajwid ya. Enak sekali bapak-bapak ibu-ibu ya. Dibaca ya. Jadi ada tajwidnya ya. Enak, tulisannya enak, untuk mata juga enak. Ini oleh-oleh ya dari almarhum kakak saya tercinta Syekh Hasan Al-Amri yang wafat ya, kurang lebih sudah ada hampir mau masuk ke 2 bulan ya, hampir mau masuk ke 2 bulan. Ini oleh-oleh dari beliau, tetapi saya tidak akan memberikan secara cuma-cuma. Saya akan memberikan pertanyaan ya, tidak jauh ibu-ibu, tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan Al-Quran. Saya akan berikan pertanyaan, siapa yang bisa jawab akan mendapatkan Quran ini. Ini untuk bagian perempuan, ibu-ibu 2 hari ini ya, nanti insya Allah masih ada. Kemudian yang laki-laki 2. Nah, tapi pertanyaan pertama saya serahkan dulu kepada ibu-ibu ya, karena kita lahir dari rahim ibu. Jadi saya dahulukan dulu ibu-ibu. Nanti ada ya, ada bagian 1 orang lah gitu ya yang bisa mewakili untuk ya mendengarkan jawaban dari para ibu. Nanti setelah itu baru nanti bapak-bapak. Pertanyaannya nggak panjang, nggak berat-berat ya. Ini pegang dulu 2 untuk ya. Ini 2 untuk ibu-ibu ya. Satu. Nanti yang bisa jawab tinggal Panitia perempuan mana panitia? Quran ini hadiah dari kakak saya almarhum ya. Nanti tinggal patehakan kepada Syekh Hasan bin Kartim Al-Amri. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan di dalam kuburannya. Allah berikan ya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin.
Pertanyaan pertama, Siap. siapa nama nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an? Ya, Siapa nama nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an? Ada banyak, bukan sedikit, ada banyak. Banyak. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Terus lanjut. Nabi Ibrahim, Terus Nabi Sulaiman, terus sebisanya. Khidir, Lanjut. Nabi Daud, Iya. Satu lagi. Masih banyak tapi satu lagi nggak apa-apa. Yunus, Nabi Yunus, Yusuf, Hud. Yusuf, Ya, ya. udah berikan satu. Alhamdulillah. Dibaca ya Bu ya. Insya Allah. Dibaca ya, Insya supaya Allah. pahalanya mengalir terus. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, siapakah satu-satunya nama wanita soleha yang disebut di dalam Al-Quran? Satu saja, satu-satunya wanita disebutkan dalam Al-Quran. Gampang. Fatimah Zahra. Nggak benar, salah. Satu-satunya nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran, disebut namanya langsung. Gampang. Bismillah, Maryam. Betul. Siti Maryam. Putri Imran. Satu. Jadi ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Udah ya, dua ya ke ibu-ibu ya. Sekarang ini dua untuk yang laki-laki. Untuk kaum bapak. Pertanyaan pertama, apakah nama surat yang memiliki dua basmalah? Nama surat di dalam Al-Quran, surat ini memiliki dua basmalah. Bismillahnya ada dua. Surat apa? Silakan. Oh, pinter. Masya Allah. Siapa yang ngasih tahu? Hah? Mama? Bapak? Mana bapaknya? Bagi dua ya Qurannya ya. Betul. Hebat bapaknya dari belakang. Pertanyaan terakhir. Betul, Pak. Ditarik. Apakah nama surat yang ada dua sajadahnya? Dalam satu surat ada dua sajadahnya. Fasjud waqtarib itu. Jadi dua kali. Surat apa itu? Sebutkan suratnya. Satu surat tapi ada dua sajadahnya. Gampang. Kalau yang suka mengamalkan sujud sajadah pasti paham. Ada satu surat di dalam Al-Quran, ya, sajadahnya itu ada dua. Sujud sajadahnya ada dua kali. Tapi satu surat. Bayangkan, cuman beda ayat aja. Beda ayat. Ayat yang 18 sama ayat 77. Oh. Hah? Surat? Dari mana tahu? Gimana nih? Dikasih tahu batalin nggak? Dikasih tahu sama Ustadz Kirom. Ya, jadi yang nerima Ustadz Kirom mestinya. Kodol kasih Ustadz Kirom. Ya, nanti Bapak nanti ya berikut lagi, nanti ikut lagi, masih ada lagi. Kasih Ustadz Kirom. Ya, jangan lupa kirimkan Fatihah kepada Syekh Hasan ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya menerima segala amal ibadahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit ya, masih ada waktu sedikit, ada hal-hal yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa bulan yang kebelakang ada satu orang profesor ya, seorang doktor dari Amerika Serikat ya, seorang peneliti. Beliau menulis ya di dalam GI-nya atau apa ya gitu ya. Beliau, kita orang-orang ulama-ulama ini beranggapan
ucapannya itu keluar dari seorang yang kafir, ya, karena dia bukan muslim. Ternyata setelah diselidiki di dalam Islam pun ada. Jadi sumbernya sebetulnya dari Islam. Cuman yang berkoar-koarnya ngomong seorang profesor dari Amerika Serikat dan beragama Nasrani. Beliau mengatakan begini dalam tulisan beliau. Di dalam tubuh manusia itu penuh dengan sampah. Dalam tubuh kita ini penuh sampah. Benar memang. Makanan itu kan sampah namanya. Perlu dibuang, ya kan? Nah, kalau nggak BAB ya repot. Nah, itu pun kalau juga kita BAB pasti ada yang masih yang tersisa, ada yang tersimpan. Orang bilang, bagaimana caranya? Kata beliau nih, bagaimana caranya untuk kita bisa membersihkan sampah-sampah makanan yang ada di dalam tubuh kita? Ternyata beliau menemukan ilmunya. Dia mengatakan itu hanya bisa menghilangkan sampah-sampah yang ada di tubuh itu. Hendaknya seseorang itu dalam 1 bulan itu 8 hari dia nggak makan. 8 hari dia nggak makan. Dari satu bulan 8 hari jangan makan. Itu insya Allah dia bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di tubuhnya. Ini kata dia 8 hari tidak makan. Kemudian beliau lanjutkan lagi. Kemudian dalam satu bulan, dalam 1 tahun dia kosongkan perutnya 1 bulan dalam 1 tahun. Ini ya menurut beliau seorang profesor dari Amerika. Ternyata usut punya usut, sumbernya dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad SAW. Sanurihim min ayatina, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Apa kata Nabi Muhammad, ibu-ibu? Nabi bilang, ya, hendaknya kalian berpuasalah setiap hari Senin dan hari Kamis. Kalau setiap 1 minggu puasa 2 kali, kali berapa? Jadi berapa? 8. Udah ketemu konsep Nabi Muhammad. Jadi kalah itu orang Amerika itu, ya, seorang profesor itu nggak ada apa-apanya karena sumbernya dari Nabi Muhammad. 8 Senin, Kamis, 8 hari. Terus dia bilang, kosongkan 1 bulan dalam 1 tahun. Ramadan. Subhanallah. Jadi konsep Islam ini luar biasa. Konsep Al-Quran, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Semuanya kesehatan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kepengen sampah yang ada dalam tubuh kita ini berkurang, hilang, ente numpuk, usahakan biasakan puasa Senin, Kamis. Kemudian kalau Ramadan mah udah wajib, ya, udah wajib kalau Ramadan. Ini yang masalah Senin, Kamis. Saya tambah lagi, kepengen lebih hebat lagi kita, kepengen organ-organ tubuh kita ini remaja. Tahu remaja? Kalau mobil tuh sering dicune up, mobil jadi begini. Mobil kalau sering dicune up pasti bagus. Selalu dicune up, pasti mobil itu jadi awet. Mesinnya awet, businya awet, sering dicune up. Gimana cara mencune up? Orang bilang tubuh kita, organ tubuh dicune up kumaha carana? Caranya gampang, ibu-ibu. Konsepnya dari Nabi lagi. Kata Nabi Muhammad, puasalah dalam 1 bulan itu 3 hari. Kapan saja dia itu? 13, 14, 15. Apa kata Nabi? Somul bid, ayamul bid, ya. 3 hari, 13 itu setiap pertengahan bulan. Dicari tahu sama profesor dari Jepang. Kenapa ini? Ya, Prophet Nabi Muhammad ini dia bilang menyuruh kepada umatnya itu untuk berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari. Ternyata tubuh manusia ini kalau dalam 1 bulan tidak diistirahatkan, maka disitulah akan timbul penyakit-penyakit. Dalam 1 bulan kalau tidak ya diistirahatkan akan timbul penyakit-penyakit. Kapan penyakit-penyakit itu datang? Di tanggal 13, 14, 15. Allahu Akbar. Saya aja merinding, ya. Jadi Nabi ini luar biasa, ya ikhwan.
ya, berpegang teguh kepada Rasulullah, ya, ikuti sunnah Nabi hidup, pasti sehat, pasti panjang umur. Mau pengen panjang umur? Mau panjang umur? Mau? Gampang, baca surat At-Taubah. Baca surat At-Taubah setiap selesai sholat 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan Allah berikan berkah. Allah panjangkan umur kita sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang dalam keadaan menak musibah, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan. Allah jadikan kehidupan kita ini berarti di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan sahibul hol, ya, dari ibunda akhina fillah Al Habib Abdul Hakim bin Ali Mulakhela, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan yang beliau lakukan di masa hidup beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan keturunan-keturunannya bermanfaat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.